Hai semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku Dapur Bunda. Nah, kali ini aku mau bikin kue kuping gajah lagi, tapi ini pakai versi terbarunya. Dan ini cara cepatnya untuk menggilas adonan agar nggak bolak-balik menggilas adonan ya. Penasaran seperti apa cara aku membuatnya? Yuk langsung saja kita ke resepnya. Oke, langkah pertama, dalam wadah kita masukkan 250 gram tepung terigu protein sedang, 50 gram gula halus, 1/4 sendok teh garam, 1 sendok makan munjung tepung maizena, dan 45 gram margarin atau mentega. Selanjutnya kita aduk rata sampai teksturnya berpasir. Kalau udah tercampur rata, selanjutnya kita tambahkan dengan 35 gram susu kental manis putih, tambahkan dengan 70 ml air hangat, boleh diganti susu. Selanjutnya kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Nah, untuk air hangatnya ini kita masukkan secara bertahap. Kalau semua bahannya udah tercampur rata dan adonannya udah cukup kalis, kira-kira udah bisa dibentuk, aku rasa udah cukup. Selanjutnya ini mau aku diamkan dulu adonannya agar lebih lentur selama kurang lebih 30 menit. Setelah 30 menit ini adonannya udah lebih lentur. Selanjutnya ini kita pindahkan ke alas kerja. Kemudian di sini mau aku bagi-bagi dulu adonannya. Di sini aku bagi dua terlebih dahulu. Untuk yang bagian lebih sedikit ini kita sisihkan dulu, dan untuk yang bagian lebih banyak kita bagi dua. Selanjutnya untuk adonan yang lebih sedikit aku bagi lagi menjadi 4 bagian. Kalau udah, di sini mau aku tambahkan dengan pewarna makanan. Bisa disesuaikan aja dengan selera masing-masing. Kalau aku di sini pakai warna kuning tua. Adonan yang kedua aku tambahkan dengan pewarna merah cabai. Adonan ketiga aku tambahkan dengan pewarna biru, dan yang terakhir aku tambahkan dengan pasta daun suji. Langkah selanjutnya, untuk masing-masing adonannya ini kita uleni lagi agar warnanya tercampur rata. Nah, kalau adonannya udah tercampur rata semua, selanjutnya di sini adonannya aku bagi menjadi 2 bagian per masing-masing warna. Jadi nanti hasilnya seperti ini ya. Kemudian untuk adonan dasarnya ini, adonan yang tidak kita berikan pewarna, kita pipihkan dulu asal pipi aja. Selanjutnya untuk adonannya ini kita isi dengan adonan yang sudah kita beri pewarna. Untuk susunan warnanya bisa disesuaikan aja dengan selera masing-masing. Kemudian ini kita tutup sampai rapat. Kalau udah tertutup rapat, selanjutnya kita pipihkan lagi. Nah, kali ini kita pipihkan sampai adonannya benar-benar tipis. Bisa kita gunakan bantuan rolling pin. Selanjutnya kita olesi bagian atas adonannya dengan air putih. Nah, ini jadi bagian terpenting dan wajib banget untuk membuat kuping gajah, harus kita olesi dengan air putih. Karena kalau enggak, nanti saat kita goreng adonannya itu akan mudah terlepas. Kalau bagian atasnya udah kita olesi semua, selanjutnya ini bisa kita gulung. Nah, untuk cara menggulungnya bisa kita gulung sambil kita mampatkan atau kita rapatkan agar tidak ada rongga di antara gulungannya. Kalau udah, untuk bagian ujungnya kita kunci dengan cara dicubit-cubit seperti ini. Nah, agar lebih rapat lagi, di sini aku guling-gulingkan lagi seperti ini. Nah, untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Selanjutnya ini mau aku diamkan di dalam freezer selama kurang lebih minimal 1 jam.
Setelah 1 jam kita keluarkan dari dalam freezer. Nah, ini sengaja aku bungkus agar memudahkan saat kita ambil ya. Nah, di sini kita potong 2 terlebih dahulu. Untuk yang setengah bagian, kita gulung lagi, kita bungkus lagi menggunakan plastik, kita simpan lagi di dalam kulkas agar tetap padat. Langkah selanjutnya, ini adonannya udah siap kita potong. Gunakan pisau yang tajam atau bisa gunakan cutter. Nah, untuk cara memotongnya bisa kalian simak di video ya. Nah, di sini aku potongnya agak sedikit tebal. Mau tebal atau tipis, kalian bisa disesuaikan aja dengan selera masing-masing. Kalau pengen tahu hasilnya seperti apa untuk perbedaan yang tebal dan yang tipis, kalian bisa simak video aku sebelumnya. Nah, ini untuk sebagian adonan yang udah aku potong-potong. Selanjutnya ini udah siap kita goreng. Nah, di sini udah aku panaskan penggorengannya. Kita gunakan api kecil ya agar matangnya lebih merata. Kita masukkan adonannya satu persatu. Kita tunggu sampai adonannya sedikit kokoh, baru setelah itu kita aduk-aduk agar matangnya merata. Kalau warnanya udah kecoklatan dan minyaknya udah mulai tenang, itu tandanya kuenya udah mateng. Selanjutnya ini bisa kita angkat dan kita tiriskan. Dan ini dia hasilnya, udah jadi kuping macan atau kuping gajah rainbow, atau aku kasih nama kuping unicorn ya. Dan sesuka-suka aja deh mau dikasih nama apa. Ini hasilnya tuh bener-bener cakep banget, dan masing-masing dari kuenya itu warnanya berbeda-beda seperti ini ya. Tapi ini cakep banget, cantik, dan wajib banget untuk kalian cobain. Gimana, bikinnya cukup mudah kan? Lebih praktis tanpa harus gilas-gilas adonan berkali-kali. Tapi untuk hasilnya ini benar-benar super renyah banget. Walaupun aku potongnya tadi sedikit tebal ya, tapi kuenya ini benar-benar renyah banget. Dan ini enak banget untuk jadi ide isian toples kalian. Nah, untuk kalian yang sudah menyimak video ini sampai akhir, aku ucapkan banyak sekali terima kasih. Dan untuk kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Kemudian nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Terima kasih. Sekian dulu resep kali ini, semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada salah. Sampai jumpa lagi di resep-resep berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video and bye-bye.